sempat membuat peta konsep yang besar. Peta konsepnya kan kemarin Ustazah pernah memberikan tugas. Ayo, siapa ya yang membuat kemarin? Iya, Mas Arga. Ayo maju sayang, Mas Arga. Dan Mas Davi. Oke, pekerjaannya? Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik tradisional tifa dari Papua. Apa? Semuanya didudukkan? Tifa dari Papua. Plung dari Jawa Barat. Angklung dari Jawa Barat. Saluang dari Minangkabau. Saluang dari Minangkabau. Sorangko dari Jambi. Serangko dari Jambi. Slentem dari Jawa Tengah. Selatan dari Jawa Tengah. Yang kedua, tarian daerah. Tari sekapur sirih dari Jambi. Tari sekapur sirih dari Jambi. Tarian seramit dari delapan Delapan Jambi. Tarian andun dari Bengkulu. Tarian andun dari Bengkulu. Tari topeng Betawi dari Jakarta. Tari topeng Betawi dari Jakarta. Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil dari Jawa Tengah. Terima kasih. Ya. Mas Arga dan Mas Davi sudah mempresentasikan. Jadi mereka sudah membuat peta konsep dan sudah dipresentasikan. Itu tadi pakai apa tadi ya? Alat musik. Tarian. Nah. Sekarang oh iya, di sini ada juga. Misalnya di suatu daerah, jadi kan karena memang di Indonesia itu banyak sekali ya daerahnya. Banyak sekali kan daerahnya. Nah, biasanya di setiap daerah itu ada cerita rakyat. Ya apa tidak? Iya. Adakah yang bisa menceritakan salah satu cerita rakyat yang ada di Indonesia? Mas Fatih bisa? Bisa. Oke, silahkan Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat yang bernama Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria bernama Toba. Ia adalah anak yatim piatu. Selain bekerja di ladang, Toba juga mencari ikan untuk dimakan dan dijual. Pada suatu hari, Toba memancing dan mendapatkan ikan bersisik keemasan. Saat dipegang, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita cantik yang bernama Putri. Toba ingin menikahi Putri dengan syarat, yaitu tidak boleh memberitahukan rahasianya kepada siapapun kalau Putri adalah keturunan ikan. Akhirnya Toba dan Putri pun menikah. Mereka dikaruniai anak yang bernama Samosir. Sayangnya Samosir adalah anak yang nakal dan pemalas. Pada suatu hari Samosir disuruh oleh ibunya untuk memberikan bekal kepada ayahnya. Namun di tengah perjalanan, Samosir memakan setengah bekalnya. Saat sampai di ladang, ayahnya marah. Dan tanpa tidak sadar, ia berkata kepada Samosir, "Dasar anak keturunan ikan." Lalu Samosir pun menangis dan lari pulang ke rumah dan menceritakan ke ibunya. Lalu mereka berdua menghilang. Dan air keluar
yang membuat sebuah danau yang bernama Danau Toba. Dan pulau kecil yang di tengah-tengah Danau Toba adalah Pulau Samosir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Fahri. Oke, Mbak Afaf, Mbak Maida, Mbak Citra, Mas Andre, dan Mas Mafa akan mempraktekkan tari yang diiringi oleh musik, salah satu musik tari apa sayang? Iya, iringannya pakai musik Manuk Dadali. Oke. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang luas rejal pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan mana. Sauyunan para pahiri-hiri silih pikanyaha kehinggis bela pati manuk dadali ngandung silo kasina pria kesakuna bangsa di negara Indonesia. Mesat ngepung luhur jauh di awang-awang, beber kena jang-jangna bangun tayak karingrang, suku narang luas rejeng pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik buru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang kayak bandingan nana, dipika genger dipika serap susah sama. Terlambang sakti Indonesia Jaya, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan para pahiri-hiri silih pikanyaha kehinggis bela pati manuk dadali ngandung silo kasina pria kesakuna bangsa di negara Indonesia. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang budaya. Tentang budaya, tentang sumber daya alam. Jadi kita sudah tahu ternyata Indonesia itu terdiri dari banyak sekali adat istiadat, terdiri dari banyak sekali budaya. Dan Indonesia juga punya sumber daya alam yang sangat banyak. Indonesia banyak sekali sukunya. Nah, tetapi orang Indonesia yang memiliki budaya, satu budaya yang bisa menyatukan di kita semua. Coba kamu lihat, ini gambar apa ya? Gambar gotong royong. Nah, gotong royong ini, coba
Mengapa kita harus melakukan gotong royong? Kira-kira manfaatnya apa ya? Pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Pekerjaan akan menjadi lebih ringan, apalagi Cepat selesai. ya, lalu mempererat. Tali Iya, persaudaraan. karena misalnya kamu bekerja bersama-sama, kamu gotong royong misalnya piket sekolah, piket halaman. Nah, itu akan menyebabkan kamu lebih akrab dengan temanmu. Iya atau tidak? Iya. Nah, itu sebenarnya salah satu budaya bangsa Indonesia. Jadi ciri khas bangsa Indonesia adalah gotong royong. Nah, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu banyak sekali budayanya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu banyak sekali sumber daya alamnya. Maka kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus bangga. Kamu lahir di mana? Indonesia. Di Indonesia. Kamu minum air yang bersumber dari mata air yang dari mana? Indonesia. Indonesia. Kamu makan makanan yang tumbuh di tanah Indonesia. Masa kamu tidak ada terima kasihnya? Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Indonesia? Bagaimana cara kita berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan nikmat yang begitu besar. Kita menjadi bangsa Indonesia itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, kita mengucap alhamdulillah karena kita sudah agamanya berbeda. Misalnya agamanya Kristen, maka kita harus saling menghargai. Dan kamu mau mempelajari tarian daerah, mau mempelajari pakaian daerah, makanan khas, adat yang lain, alat musik daerah, rumah adat, itu semua adalah bentuk cara bagaimana kamu melestarikan sumber daya yang ada di Indonesia, baik itu sumber daya alam maupun budayanya, gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan, kalau kita cara melestarikan sumber daya alam bagaimana? Menghemat. Kalau dengan melestarikan budaya, mempelajari budaya Indonesia, itu ya. Jadi hari ini kita sudah, coba ada yang bisa menyimpulkan? Ayo Mas Fatih, kita hari ini sudah belajar apa dan kamu mendapatkan apa? Belajar tentang budaya Indonesia dan sumber daya alam di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam dan budaya tidak punah? Melestarikan. Bagaimana cara melestarikannya, Mbak Nia? Ya, dengan menghematnya. Kalau sumber daya alam, kalau budaya, kita pelajari budaya lain. Itu jadi salah satu cara kita merawat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Walaupun kita di masa pandemi, harus tetap semangat belajar. Karena kamu harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, cara bangganya, cara agar Indonesia juga bangga memiliki kamu. Caranya bagaimana? Dengan kamu belajar yang rajin. Siapa yang mau menjadi kebanggaan bangsa Indonesia? Ya, semuanya ya, semuanya. Nanti ketika kamu sudah besar, kamu akan jadi orang sukses sehingga bangsa Indonesia bangga memiliki kamu. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang di penghujung pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa sekarang yang memimpin doa? Mbak Nia. Ayo Mbak Nia pimpin doa sayang. Khusyuk doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya. Persiapan pulang. Silahkan mejanya dirapikan dan dikembalikan ke tempatnya. Akan dirapikan. Jangan lupa social distancing. Dijemput Mbak Afaf. Kamu sudah dijemput, Mas? Sudah, Bawa sepeda? Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran luring di sini. Saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih sekali karena sudah diberi kesempatan untuk melakukan program pembelajaran secara tatap muka di rumah Ibu. Iya, sama-sama. Saya juga senang sekali bisa membantu Ustazah. Baik, terima kasih. Saya pamit Bu nggih. Iya, hati-hati di jalan, Us. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.